Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang hari kiamat. Kemarin yang kita bahas ini adalah macam-macam hari kiamat. Di sini kita lihat macam-macam hari kiamat. Di sini ada kiamat sugro atau kiamat kecil, terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama adalah karena ulah manusia, yang kedua karena gejala alam. Nah, kita lihat karena ulah manusia, yang dimaksud dengan ulah manusia di sini adalah karena ada campur tangan manusia atau kelalaian manusia, seperti tidak membuang sampah pada tempatnya, lalai melihat kompor apakah masih menyala atau belum. Nah, ini bisa lihat kita contohnya banjir, kebakaran, kemudian kecelakaan lalu lintas, longsor. Nah, longsor bisa diakibatkan karena manusia menebang hutan sembarangan, kemudian pohon menjadi tidak ada, tanah jadi gundul, dan akibatnya ketika hujan tiba jadi longsor. Nah, ada juga kiamat kecil yang akibat gejala alam. Ini tidak bisa kita hindarkan karena Allah yang menghendaki. Nah, yang pertama gunung meletus, kemudian yang kedua gempa bumi, yang ketiga tsunami, nah yang keempat kematian. Ini adalah kiamat-kiamat kecil yang merupakan gejala alam dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kiamat besar, tadi kiamat kecil ya, sekarang kiamat besar. Kiamat besar atau disebut kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta sekaligus beserta isinya. Nah, pada hari kiamat besar ini tidak ada lagi kehidupan. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Siapa yang terakhir meninggal? Dialah malaikat pencabut nyawa. Nah, setelah malaikat pencabut nyawa mencabut seluruh nyawa makhluk hidup, dia mencabut nyawanya sendiri. Nah, kiamat kubro memiliki nama akhir. Yang pertama yang Bapak tuliskan di sini adalah Yaumul Akhir. Kemudian Yaumul Zalzalah, nah hari di mana bumi digoncangkan. Kemudian Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Kemudian Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia dalam mahsyar. Kemudian Yaumul Mizan, dan hari ditimbangan amal manusia. Nah, hari akhir ini merupakan rentetan peristiwa juga yang harus dialami oleh manusia. Pertama, Yaumul Akhir, alam semesta hancur, ya. Alam semesta hancur. Nah, ketika alam semesta hancur, maka ada goncangan yang dahsyat yang disebut dengan Yaumul Zalzalah. Kemudian manusia mati. Setelah manusia mati, nah kemudian dibangkitkan kembali, Yaumul Ba'ats. Yang selanjutnya setelah bangkit, manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Nah, setelah dikumpulkan di alam mahsyar, manusia akan dihisab, lalu ditimbang amalnya. Lalu mereka ditempatkan di surga atau neraka. Nah, sekarang kita belajar tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kalian harus pahami bedanya. Kalau tanda kecil itu tanda yang akan mengantarkan pada munculnya tanda besar. Jadi, kalau sudah ada tanda-tanda kecil itu menandakan bahwa tanda besar kiamat, peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda besar kiamat akan segera muncul. Nah, tanda kecil ini diantaranya satu, diangkatnya ilmu agama dengan cara para ulama meninggal, kemudian banyak orang yang tidak ingin mempelajari agama. Itu adalah jalan untuk diangkatnya ilmu agama. Yang selanjutnya, merajalelanya perzinahan. Kita lihat sekarang di mana-mana banyak orang-orang yang mengenakan pakaian sembrono, kemudian tidak malu-malu untuk melakukan perzinahan seperti berciuman dan lain sebagainya. Kemudian ketika sekarang kita membuka internet, kita akan dengan mudah mengakses video-video yang seronok, video-video yang tidak pantas. Nah, ini sebagai tanda bahwa tanda kecil kiamat sudah ada. Yang selanjutnya, yang nomor 3, meminum minuman keras menjadi kebiasaan. Nah, selanjutnya perempuan menyerupai laki-laki. Dan yang terakhir adalah
Salah satunya, nah jumlah perempuan semakin banyak sehingga jumlahnya 4 perempuan berbanding 1 laki-laki. Nah, kalau sudah terjadi tanda kecil ini kemungkinan besar tanda-tanda besar akan segera tiba. Nah, tanda besar apa saja? Salah satunya terbit matahari dari sebelah barat. Setelah itu turunnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian turunnya awan hitam yang membawa berbagai keburukan. Nah, anak-anak, apabila tanda-tanda besar ini sudah muncul, maka pada saat itu manusia tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, manusia hanya tinggal menunggu hari kiamat saja. Naudzubillahi min dzalik. Nah, masih banyak tanda-tandanya. Nah, apa saja hikmah beriman pada hari kiamat? Kita harus menebalkan iman kita pada hari kiamat agar mendapatkan pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya adalah satu, kita makin yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dua, kita makin bersemangat untuk menjalankan seluruh amal ibadah. Yang ketiga nih yang paling penting, tidak menunda-nunda pekerjaan. Sebab kita tidak tahu, andaikan kiamat besar tidak datang pada kita, maka bisa saja kiamat kecil datang pada kita, yaitu berupa kematian. Baik anak-anak, nah, setelah kita mempelajari tentang kiamat tersebut, di sini adalah KPD, nanti kalian kirimkan, boleh via WA ataupun via GC. Nah, lembar kerja peserta didiknya, silahkan kalian isi ini. Nah, yang nomor 1, apa pendapat kalian tentang tanda-tanda kecil kiamat, apakah sudah terjadi atau belum? Jelaskan pendapat kalian di sini. Yang selanjutnya, bacalah kembali tentang macam-macam kiamat, lalu carilah artikel di internet atau di surat kabar yang sesuai dengan salah satu contoh di atas. Kemudian buatlah rekaman video atau cerita di buku mengenai hikmah dari kejadian tersebut. Jadi kalian harus menuliskan hikmahnya, lalu direkam oleh kalian atau dituliskan dalam tulisan, kalau difotokan. Nah, ini yang terpenting nomor 3, bayangkan oleh kalian jika kedua orang tua kalian yang paling kalian cintai berada di bibir neraka jahanam menunggu pertolongan kita, naudzubillahi min dzalik ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ceritakan apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menolong kedua orang tua kita agar tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan supaya bisa membebaskan kedua orang tua kita tercinta dari api neraka jahanam dan tentunya bisa memasukkan mereka dan berkumpul dengan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian kerjakan 3 soal LKPD ini. Bapak tunggu hasilnya di GC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.